Domo, selamat datang kembali di Learning by Doing series dan kita berada di part 3 dan sekarang kita mau coding ya. Coding buat player ini biar bisa gerak ya tentunya. Kalau sekarang kan ini belum bisa ngapa-ngapain ya meskipun kita play gamenya kayak di sini ya. Kita run ini. Oh, jangan lupa ya ketika berbuat apapun kalian save ya dengan cara save scene atau Ctrl S. Ini jangan lupa shortcut seperti ini, Ctrl S, dan kita save si player scene ini ya. Nah, kita coba run gamenya. Tentunya nggak ada apa-apa ya di sini. Dia ngumpet di ujung. Kenapa dia ngumpet di ujung? Karena kita taruh dia di atas sini ya. Tapi kalau kita pindahkan ke sini, dia akan berada di tengah. Kita coba play lagi. Nah, di tengah. Cuma masalahnya karena kita belum coding ya, kita belum input gimana buat dia jalan, terus ketika dia jalan gimana animasinya. Jadi kita belum bisa berbuat apa-apa buat sekarang ya, meskipun apapun tombol yang kita tekan gitu ya. Nah, maka dari itu di video kali ini kita bakal mempelajari gimana cara bikin si player kita jalan. So, kita lanjut lagi tutorialnya. Di sini ada coding the player. Nah, di sini kita attach the script ya. Nah, sekarang kita coba attach the script. Ini attach scriptnya seperti ini. Nah, kalau yang pakai net mungkin di sini ada pilihan lain ya, yaitu pakai kodenya C#. Tapi karena di sini kita pakai JavaScript, leave as is it. Pokoknya tinggalin kayak gini aja. Lalu kita create dan kita akan dibawa ke perkodingan ya di sini. Nah, bagusnya kalau kita pakai JavaScript kita nggak usah pakai coding eksternal ya. Jadi kalau kalian yang pakai C# itu nanti harus pakai coding eksternal kayak Sublime Text atau Visual Studio Code ya. Dan agak merepotkan sebenarnya kalau dari Godot engine ini ya. Jadi mendingan kita pakai JavaScript itu sendiri. Nah, pertama di sini kita extend area 2D, di mana dia udah extend area 2D, yaitu kita bisa akses semua hal yang ada di sini ya. Nah, pertama-tama kita ikutin dulu tutorial yang ada di sini. Kita akan membuat variabel speed dan screen size ya. Sebenarnya kita bisa tinggal copy di sini dan paste, but saya tidak rekomendasikan untuk copy paste sebuah kode seperti ini. Saya sarankan untuk coba jalanin satu persatu ya. Maksudnya satu persatu adalah ketik satu persatu ya, biar kita paham buat apa ini. Dan selain itu kita ngelatih memori kita, memori kepala dan memori otot kita buat bikin variabel seperti ini. Nah, pertama kita bikin export variabel speed ya. Di sini kita add export. Nah, ini ada beberapa cara ya. Kita bisa ketikkan export seperti itu atau add exp, kita tekan tab, itu udah autocomplete ya. Selain itu juga kita bisa tekan enter, itu autocomplete. Export variable. Nah, mungkin yang udah belajar minimal, udah belajar tentang pemrograman itu bakal tahu apa sih variabel ini ya. Tapi yang nggak tahu pun ikuti aja dulu ya, karena di sini kita akan jelaskan ya. Variabel apa yang akan kita buat, yaitu variabel speed, atau kita coba alihkan dengan bahasa yang lebih dipahami ya. Saya zoom bahasa yang lebih dipahami, atau kecepatan sama dengan 400. Kenapa 400? Kita lihat nanti. Ya, lebih baik ini jangan integer ya, jangan integer seperti ini. Lebih baik kita kasih koma 0. Kita kasih float biar lebih presisi gitu ya. Nah, kemudian screen size. Nah, di sini ada variabel screen size. Ini nanti kita dipakai buat ngatur screen size-nya. Ini apa bedanya export sama variabel? Sebenarnya ini juga bisa nggak pakai export ya. Cuma masalahnya ketika nggak pakai export, ya kita harus ketika mau edit kecepatan ini kita harus ke scriptnya gitu. Nah, dengan cara export tadi, nah ini otomatis ditambahin ke sini gitu. Ini kecepatan nih. Ini ada 400. Ya, anggap saya rubah ini menjadi 300. Dia bakal 300 ini. Atau saya rubah di sini menjadi 400 juga tidak apa-apa ya.
dia bakal jadi 400. Tapi defaultnya dia akan ikut ke sini. Kenapa di sini ada bullet? Jadi settingan defaultnya adalah 300. Jadi kalau saya klik ini dia bakal ke 300 lagi. Oke, saya rubah lagi ke 400. Nah, kalau yang pakai C# itu harus di sini nggak ada ya. Harus di rebuild terus ya. Jadi agak mendok saya atau repot. Next, berikutnya kita bikin function ready ya. Kita tekan func underscore ready. Nah, ini udah ada ready, kita bisa klik. Nah, seperti ini. Dan enter. Enternya di sini ya. Setelah titik 2 ini kita klikkan enter. Kenapa di sini? Karena agak berbeda ya. Atau boleh di 7 tapi kita pastiin tekan tab. Gitu. Karena ini tab ini sangat berpengaruh di GDScript ini ya. Jadi saya ulangi. Tekan enternya setelah titik 2 ini. Nah, nanti ada tanda seperti ini. Ini kecil banget. Ini tanda tab ya. Karena kalau nggak di tab dia var screen. Nah, dia expected intended block ya. Jadi pengennya ada di tab dulu. Nah, baru nggak error ya. Seperti itu. Nah, di sini ada screen size, get viewport rect size. Jadi screen size, ini variabel ini kita akses yang kita buat tadi. Screen size sama dengan, jadi ini belum di setting ya, screen size ini seberapa. Nah, sekarang kita setting di ready, yaitu get viewport rect ini ya, dika.size. Ini buat apa ready ini? Jadi ready ini adalah fungsi di mana ketika kita jalanin gamenya ya. Jadi ketika kita klik ini, si function ready ini jalan sekali ya. Cuma sekali, eksekusi sekali, bas gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita bakal cek buat input, gerakin arahnya dan animasinya ya. Nah, kita bakal masukin di proses ya, function underscore proses seperti ini. Nah, sebelum kita masukin komennya, kita bakal masukin inputnya ya. Caranya adalah kita ke project setting, akan muncul seperti ini, dan ke input map ya, di tab yang atas ini ada input map, kita klik. Nah, di sini masih kosong karena sekarang kita bakal baru isi. Di sini ada add new action. Nah, karena player kita cuma jalan atas bawah kiri kanan, jadi saya bakal masukin jalan underscore kanan, enter. Nah, ini bakal terregis ke bawah ini. Jalan kiri, jalan atas, jalan bawah. Nah, kita udah masukin register di sini ya. Atau mungkin nanti kita tambah lagi kan untuk buka menu, pencet apa gitu ya. Buat loncat, pencet apa. Karena di sini nggak ada loncat, jadi nggak dimasukin ya. Ya, intinya kita mau bikin 4 arah ini. Nah, sekarang kita register ya si variabel ini dengan tekan apa gitu ya. Jadi contoh jalan kanan. Nah, karena biasanya untuk gamers itu kita pakainya WASD ya. Atau yang normalnya itu atas bawah kiri kanan gitu ya. Oke. Jadi kita pakai settingan default WASD atau arrow ya. Nah, di jalan kanan ini kita tekan si plus ini, add event. Lalu kita tekan tombol yang kita pengen ya. Misalkan jalan kanan. Kanan itu biasanya D ya. Kita tekan D dan oke. Atau tadi saya bilang yang nggak biasa main game mungkin biasanya pencet tombol atas bawah kiri kanan arrow itu bisa ditambah lagi. Kanannya tekan kanan gitu ya. Nah, ini kanan arrow seperti itu. Dan ulangi semuanya seperti itu ya. Kiri A, atas W, bawah D. Dan ulangi juga untuk ini kiri, maksudnya panah kiri, panah atas, panah bawah. Ini boleh nggak dilakuin juga ya yang atas bawah kiri kan, nggak harus 2 kayak gini ya. Boleh kalian pilih salah satu, maksudnya mau pakai tombol
WASD atau atas bawah kiri kanan. Itu terserah, silahkan mau pakai yang mana aja. Atau mau dua-duanya kayak gini. Atau mau 3 gitu ya, atas bawah kiri kanannya mau IJKL silahkan ya, itu up to you gitu ya. Kita close. Nah, sekarang kita udah punya input ya, input. Jadi ketika kita tekan D, si jalan kanan ini bakal fungsi atau kebalikannya. Nah, sekarang kita codingnya ya. Coding di sini ini kita skip. Udah kita lakukan. Nah, codingnya adalah seperti ini ya. Di proses ini delta, apa sih proses ini? Nah, proses ini adalah sesuai namanya ya, proses. Jadi per sekian detik ini dia bakal baca kode yang kita tulis di sini. Per detiknya, per sekian detik bahkan gitu ya. Pokoknya per time event itu kode kita bakal dibaca di sini. Kalau yang ready ini dia bakal baca cuma sekali pas awal game aja, pas awal gamenya dimulai. Kalau proses ini per sekian detiknya gitu ya, proses per sekian detiknya. Nah, maka dari itu kita di sini masukin variabel pertama yaitu velocity atau tekanan. Velocity kita ambil vector 2.0. Apa vector 2 ini? Ya, vector 2 ini adalah ya ini karakter kita ini adalah vektor ya. Ini adalah vektor. Vector 2. Jadi di bahasa game engine-nya ini adalah vektor ya. Bukan karakter, bukan player, tapi vektor ya. Vektor. Nah, vektor ini di game 2D itu ada 2, ada X dan Y. Di mana X ini adalah horizontal dan semakin ke kanan itu semakin kita gunakan contoh ini layar komputer. X itu semakin ke kanan dia semakin bertambah untuk X-nya. Dan semakin ke kiri semakin berkurang X-nya. Sama seperti Y. Nah, untuk normalnya Y ke atas itu dia plus. Y ke bawah itu dia minus. Tapi kalau di Godot Engine agak terbalik ya. Y atas Y bawah itu dia kebalik. Jadi untuk posisi Y-nya dibalik ya. Nah, jadi contoh di sini if input is action. Nah, ini sebenarnya ini hardcode agak repot ya, tapi kita ikutin dulu aja tutorial yang ada di sini. Jadi untuk memasukkan inputnya seperti ini ya, dengan rumus if atau jika gitu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke script. Nah, sekarang kita masukin if input dot is action press ya, is action press. Apa nih? Kita mulai dari apa dulu? Jalan atas, bawah, kiri, kanan. Misalkan dari kita dari X dulu ya. Kanan. Titik 2. Enter. Nah, kita masukin. Apa yang terjadi kalau input kanan dipencet gitu ya. Ketika huruf D ditekan, apa yang mau kalian lakuin gitu. Kita masukin di sini. Yaitu kita pengen si velocity X-nya tambah 1 gitu ya. Jadi velocity atau variabel yang kita buat ini, variabel X-nya plus sama dengan 1. Ya tadi saya bilang untuk X ke kanan, semakin kanan itu dia plus 1. Nah, maka sebaliknya, if kalau input is action press jalan kiri, titik 2, jangan lupa ya, ini titik 2, jangan lupa. Berarti velocity X-nya, tebak, minus kurangi 1, betul ya. Minus kurangi 1. Dan begitu pun sebaliknya ya, jadi input, ini agak mendeku saya jadi, input dot is pre, ya. Bawah dulu, titik 2, velocity. Nah, karena bawah ini jangan lupa jangan X, ini Y, Y ya. Plus sama dengan 1. Dan satu lagi, if input dot is pre atas velocity Y-nya berarti plus sama dengan minus, gomen. Minus sama dengan 1. Jadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, jadi apa sih velocity ini ya? Nah, velocity ini ya, ketika dia diam di sini dan semakin velocity-nya kita tambah, maka
dia akan velocity 1, misalkan dia akan terus ke kanan ini, moving, ya kalau kalian lihat di bawah itu, ada tulisan moving, itu velocity X-nya ya, itu velocity X-nya. 100, 130, ini velocity Y-nya itu yang sebelah kirinya. Semakin ke bawah, semakin bertambah. Ya, semakin ke kiri, itu semakin habis, gitu ya, semakin minus. Itu yang moving ya, dilihat di moving, semakin ke kanan, semakin bertambah, semakin ke kiri, semakin berkurang. Oke, saya balikin. Jadi itu velocity namanya. Bukan velocity, maksudnya si gerak ininya disebut velocity, kalau yang itu disebut position. Nanti itu agak advance, kita jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, sekarang kita masukin ini. If velocity, length, apa ini length? Length ini ngitung panjangnya ya. Lebih dari 0 katanya, lebih dari 0, maka apa yang dilakukan? Velocity normalize kali speed ya. Velocity-nya sama dengan normalize velocity dot normalize dikali karena di situ speed tadi kita gunakan kecepatan ini ya, kecepatan kali kecepatan. Di sini ada else, if else. Nah, kita jelaskan nanti tentang animated sprite to display sama stop ya. Nah, untuk sekarang kita lihat di sini kalau velocity-nya panjangnya lebih dari 0. Jadi velocity ini awalnya 0 ya. Tapi ketika kita tekan kanan, kiri, atas, bawah ini, dia lebih dari 0 gitu kan. Lebih dari 0 maksudnya ya 1 gitu kan. 1 itu lebih dari 0. Maka yang akan dia lakukan adalah velocity ini dinormalize dulu, dibikin 0, kemudian dikali kecepatannya itu 400. Jadi kecepatan player kita nanti di 400 gitu ketika dia jalan. Nah, sekarang belum bisa jalan ya, karena belum diprogram lagi untuk jalan. Nah, di sini ada animated sprite to display dan stop. Nah, ini adalah sprite-nya ya. Ketika kita tekan tombol ini, dia bakal play. Jadi ketika lebih dari 0, si animated-nya play. Dan atau jika kita tidak tekan apa-apa, maka stop. Atau velocity length-nya sama dengan 0, maka stop. Nah, kita tambah dulu di situ. Nah, ada tanda dolar juga. Ini maksudnya dolar ini kita bisa ngambil ini ya. Atau cara lain dari dolar ini kita bisa drag ini ke sini. Nah, seperti ini. Atau tadi bisa pakai dollar sign kemudian animated sprite 2D. Nah, ini juga kelebihannya kita kalau pakai GDScript ya. Kalau pakai C# itu gak bisa kayak gini. Jadi kita bisa tarik si animated sprite 2D ini dan kita pengen play. Nah, play apa gitu ya? Play animasi yang mana gitu. Up-kah, walk-kah, nanti ini di setting lagi ya, tergantung kita jalan atas bawah atau jalan kiri kanan. Oke. Else, kalau enggak katanya ya. Bawa lagi, drag lagi. Ini animasinya stop. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa jalanin ya. Cuma dia nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena dia belum si velocity-nya kita belum suruh jalan ya. Kita lihat dulu. Ke sini. Saya drag dulu ini ke sini. Biar kelihatan. Nah, kalau kita udah tekan, dia bakal jalan. Nah, saya tekan tombol, itu dia bakal jalan kayak gini. Tapi bukan jalan, cuma jalanin animasinya aja gitu. Karena dia ketika saya tekan tombol tadi, WASD tadi, si velocity-nya lebih dari 0 ini gitu ya. Maka si animasinya play. Tapi ketika saya tidak tekan apa-apa, dia jadi stop. Nah, ini contoh saya lepas, saya tekan, seperti itu jadinya. Oke, saya close dulu. Saya balikin lagi.
Nah, sekarang kita mau rubah posisinya gitu ya. Nah, sekarang di sini ada position plus velocity. Nah, di sini ada delta ya, atau delta ini waktunya. Nah, di sini kan sudah tertulis delta float gitu ya. Float ini adalah bilangan di mana ada koma-komanya gitu. Nah, sekarang kita pengen masukin program di mana kode di mana si player kita biar bisa jalan. Nah, di sini ada position. Apa itu position? Nah, ini positionnya ya. Position yang kita ambil dari player ini, position sama dengan velocity yang kita buat tadi, velocity ini dikali delta, dikali per waktu yang jalan gitu ya. Gimana ya saya jelasinnya? It's okay. Dan kedua adalah position sama dengan position.clamp. Oh, ini agak advance juga ya, ini clamp ini buat apa? Dia buat ngebatasin player kita biar nggak keluar dari screen. Jadi ada clamp namanya. Nah, ini sintaksnya kayak gini, vektor 2-nya berapa minimal dan max-nya berapa. Nah, di sini minimalnya adalah vektor to 0, yaitu 000, dan max-nya adalah screen size. Jadi ini yang kita gunakan. Seperti ini. Kita tes dulu sekali lagi. Sekarang player kita agak bisa bergerak-gerak. Kita lihat lagi. Tapi masih terbatas. Kenapa terbatas? Belum saya save. Positionnya ya. Sorry. Ini positionnya salah saya. Plus ya, ini plus sama dengan. Nah, sekarang kita udah bisa jalanin player kita. Tapi masalahnya adalah kemanapun kita jalan, dia animasinya animasi up ya, bukan animasi yang kiri kanan. Nah, nanti kita bakal coding lagi biar animasinya seperti itu, yaitu di step berikutnya. Nah, yaitu di sini. Mission. Dan kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya.